kita reconnect kembali sambil menunggu Prof. Sugeng bergabung kembali bersama kita. Oke, baik. Beliau sudah bergabung, mari kita ajak kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sinyalnya lancar ya, mohon doanya. Ya, sudah bergabung? Mohon maaf Prof. Sugeng, ini tadi entah kenapa juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini tadi, Prof. Iya, kerjasama antara anak, orang tua, pengasuhnya, dokter gigi. Gitu. Jadi kalau toh penyebab ternyata kecemasan, ketidaknyamanan, ya. Oral gratification tadi masih berlanjut. Jadi ini kerjasama satu lagi, psikolog itu jangan dilupakan psikolog. Kita tidak bisa sendiri. Jadi anak itu meskipun begitu harus ada satu treatment dari psikolog. Ya. Monggo, saya serahkan kembali kepada host. Ya. Mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan, Dokter Santi. Mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan ini. Ada beberapa pertanyaan, dokter. Sebetulnya ada Prof. Ada 6 pertanyaan, tapi saya sebutkan satu persatu, nggih, Prof. Yang pertama ini dari Dokter Gigi Budianto. Beliau bertanya, Dok, apakah ada cara mencegah agar anak tidak melakukan kebiasaan buruk? Gitu. Gimana? Diulangi mohon. Apakah ada cara mencegah agar anak tidak melakukan kebiasaan buruk, Prof? Iya, boleh. Sebetulnya, jadi ini pendekatan persuasif ya. Ini saya jawab sebentar ya. Jadi supaya anak tidak melakukan satu kebiasaan buruk, ya, ada pendekatan persuasif, ya. Jadi memberikan nasihat bahwa supaya tidak terjadi hal itu. Jadi orang tua harus mencontohkan. Jadi memberikan satu informasi tentang kebiasaan jelek, dan ini diutarakan sesuai dengan pola pikir, alam pikiran anak-anak itu. Jadi jangan nama anak umur berapa bulan, berapa tahun, atau berapa sekian. Itu nanti pendekatan itu ada 7, nanti saya utarakan. Refleks secara alami itu ada refleks secara alami, ya. Jangan dihilangkan ini, tetapi orang tua harus mengontrol. Jadi umur sekian, dan sering baca ya, umur sekian anak ini fase apa perkembangan otot itu melakukan satu kebiasaan jelek. Itu ada di buku-buku, ada di situ ya. Perkembangan Dokter Santi. Jadi perkembangan anak ini. Jadi orang tua harus tahu usaha itu supaya tidak terjadi satu kebiasaan jelek dan menghindarkan anak dalam keadaan stres. Kadang-kadang anak-anak itu ya, yang namanya TV, yang namanya game itu sudah sedemikian rupa. Kalau edik, itu. Saya punya cucu juga edik. Itu kalau diambil, ya itu susah. Ngamuk, dalam keadaan gondok, orang Jawa bilang gondok. Itu salah satu pemicu kan dalam keadaan ya itu. Dia akan mencari alternatif lain dengan keadaan kondisi tidak nyaman, stresnya itu. Betul. Tapi kalau pada anak-anak yang berapa bulan, kalau sakit dan lain sebagainya, itu kebiasaan dia kadang ngepres ludahnya keluar, itu cukup 3 bulan 4 bulan itu. Jadi dimonitor terus, anak itu agar tidak sampai terjadi suatu kebiasaan jelek yang berkepanjangan sehingga merugikan baik dari sisi estetis, sisi fungsi, dan yang tentunya kalau sampai sudah terjadi gini, satu hal lagi, biaya akan lebih banyak ini untuk treatment pada
Nah, nanti dipakai beli gadget yang baru kan bagus itu. Yang Iya, betul. Note 20 atau yang Flip itu kan bagus. Iya. Ya. Daripada Jadi, dipakai untuk beli alat gitu, Prof. Betul, betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi, apakah bisa saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya, Prof? Oh, saya selalu menerima sepanjang bisa saya jawab. Ya, ini yang kedua adalah Prof. Jika tidur mulut anak terbuka, apakah juga kebiasaan buruk? Dampaknya bagaimana ya? Wah, ini ngomong rupanya anaknya kalau tidur. Ya. Sudah saya katakan tadi, itu awal dimulainya dari bernapas melalui. Ya. Cara ngeceknya kalau anak itu tidur, ya tidur dekat hidungnya itu dikasih kapas yang kecil, dipilih kecil. Kalau kapas itu bergerak, ini sederhana ya. Kapas itu bergerak, berarti anak ini kapas sudah tidur. Tetapi kalau kapas ini tidak bergerak, itu bernapas melalui mulut. Ini harus dilihat. Nanti saya terangkan anunya ya. Saya terangkan perawatannya sekalian nanti enak ya. Ya, jadi sekalian orang tua. Kalau penyebabnya itu biasanya flu, pilek, tertutup hidung, itu wajar. Anak nanti berapa fase itu akan hilang. Tetapi kalau ada keradangan adenoid, ya, yang kronis, ya, adenoidnya dan macam-macamnya itu ya, septumnya bengkok dan lain sebagainya, kelainan anatomi, ya, itu makroglosi macam-macam itu bisa itu. Anak tidak nafasnya tidak melalui hidung, tidak nyaman, ya, kelainan mudah otot, ya. Jadi kelainan-kelainan anatomis. Nah, ini Bapak Ibu perlu memeriksakan apakah anak ini memang betul-betul karena kelainan anatomis. Tetapi ya, kalau itu kelainan bad habit, oral habit, itu pendekatan perawatannya dokter gigi pasti tahu lah semuanya. Pakai oral screen. Ya, ada oral screen, ada gambarnya, ada. Nah, ini ada ya. Kebetulan saya tidak browsing ya, browsingkan ini. Lupa. Yang saya browsingkan untuk ini tongue thrusting, Prof, untuk mendekatkan lidah. Ya, nggak apa-apa. Tongue thrusting, ya nggak apa-apa. Tapi oral screen. Sekali lagi, ini bukan hukuman untuk anak-anak. Ini demi kebaikan. Tersiksa memang anak dari sisi psikologis maupun dari sisi fisik. Di mulutnya itu ada alat, ya, alat. Tadi ada metode baru juga untuk ini yang terutama untuk tongue sucking ya. Ada perkembangan baru nanti itu ada, ya. Nah itulah. Ini tongue sucking ini ada alatnya, Prof. Nah ini palatal tape ini. Ya, palatal tape itu, ya. Jadi yang kita kalau palatal tape ini harus dipasang. Ini dipasang di mulut toh, ya, dipasang di mulut, tidak nyaman. Ini tidak kadang-kadang ya dilepas sendiri. Anak ketidaknyamanan ini akan menimbulkan kebiasaan jelek yang baru karena tidak nyaman, betul-betul tidak nyaman. Jadi kok kerjasama antara. Jadi jangan langsung dipasang ini. Jadi kalau awal-awal itu, jadi ada ya, ini 7 hal yang paling pendekatan untuk tongue sucking ya, Dokter Santi ya. Satu, apa itu, Prof? memberikan nasihat secara halus. Jadi jangan dipaksakan untuk ini. Ya, secara halus. Jadi dikaitkan kalau anak sudah alam pikirannya sudah mengerti, dikaitkan dengan faktor kesehatan. Misalkan di kukumu kan ada cacingnya, nanti cacingnya membuat perutmu sakit dan lain sebagainya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, berilah hadiah. Hadiah bedakan dengan sogokan. Nah, kalau hadiah itu diberikan kalau sesudah melakukan hal yang pintar. Tapi kalau sogokan
Ya, ribet. Kalau sogokan, ayo kamu tak kasih, tapi kamu jangan melakukan satu. eh Nah, nah, itu sogokan, nggak bagus itu. kuali. Ketika Iya, kuali, kuali, Prof. Iya, betul. itu kan yang paling ringan. Jadi sebelum alat ini ya, namanya klip ya, ada palatal klip ya ini ya. Ya, Ya, alat-alat klip, ya. iya itu. Palatal klip nanti fungsinya kan. Tapi ini yang paling ringan dulu. eh, Beri rasa dukungan agar anak ini bangga. Kalau contohnya begini, kalau kamu pinter, kamu bisa melaksanakan ini, kamu jadi anak pinter. Pasti kamu jadi anak pinter, anaknya mama, anaknya papa. Papa dulu ya begitu, tapi akhirnya papa ini berhenti terus jadi pinter. Tapi sesuaikan dengan pola pikir anak, ya. Ya, betul. Kemudian yang paling ringan ya, tamsaking, diberi ini rasa yang apa ya, putrowal yang pahit-pahitan itu loh. Ya, Itu baik. Jamu-jamuan itu ya, nggih, Prof. Ya. ya, jamu-jamuan itu. Tapi ini ada kekurangannya. Pinter kalau anak-anak yang agak gede, umur 3 tahun 4 tahun gitu ya, langsung ke kamar mandi, dicuci lagi tidur Cuci. lagi. Nah, itu kekurangannya. Pinteran anaknya, nggih, Prof. Ya, ya. Yang kelima, memasang plester anak tidur dipasang plester. Ini Ya. pun juga masih kurang tepat. Bukan kurang tepat, kurang efektif, kurang efisien. Tetap bisa Bangun dilepas, dilepas, gitu. Iya. bangun dilepas. Ya. Terus yang kedua ya, memberi sarung tangan. Di plester atau memberi sarung tangan. Itu ini cukup efektif, sarung tangan. Cuman ya namanya anak ya, tersiksa nanti. Tapi yang ini yang keenam, itu sekarang ada teknologi baru, saya namanya lupa ya. Ini memanage dari siku. Siku itu manage, jadi gerakan siku ada alarmnya. Ini alat baru. Sebetulnya tidak baru sih, lama ya. Jadi kalau dia bergerak ke depan sini, alarm bunyi titit. Nah, orang tuanya tidur itu bangun. Sensor. Iya, alatnya Sensor. semacam sensor gitu, Prof. Itu ya, itu ada. Juga Jadi anaknya. dipasang di lengan gitu, anaknya tidur. Oh. Ya, kalau yang ya itu ada, ini alat baru, maka bisa browsing. Yang ketujuh lah, ini baru ke dokter gigi dipasang alat-alat seperti palatal clip. Jadi tangannya itu kalau masuk, tapi tidak terlalu tajam. Jadi tangan masuk ini tidak enak, tidak nyambung. Nah, nggak sampai terluka, Ya, itu. Ya itu tujuh tentang sakit. Ya. Terus ada lagi, monggo. Iya. Ada yang Ini terlalu banyak pertanyaannya, Prof. Boleh saya bacakan lagi pertanyaan berikutnya? Jadi ini ada juga ini tadi, kalau tadi ada yang bertanya kalau mulutnya ngowah ketika tidur itu bad habit. Nah, tapi kalau ini ngowah ketika nonton TV itu apakah juga bad habit ya, Prof? Sepertinya iya ya, Prof ya. Ya. Ini Ya, ngowahnya bad habit apa ketenggengan ini nonton TV-nya ini? Bukan ketenggelam. Kadang-kadang kan hipotonus ya. Jadi ya, otot ini, otot ini jadi tidak tumbuh sedemikian rupa. Jadi perkembangan ototnya tidak tumbuh sedemikian rupa, hipotonis. Jadi agak pendek. Jadi dia kalau mengatuk capek, jadi agak ngowo. Ya, ngowo. Biasanya disertai ngiler itu. Disertai ngiler. Nah, berarti ini kalau seperti itu berarti kelainan pada struktur otot bibirnya. Iya. Proses terjadinya terbalik ya, Prof. Jadi karena kondisi di bibirnya baru akhirnya muncul kebiasaan. Jadi bukan kebiasaan dulu baru muncul kelainan pada bibirnya begitu ya, Prof. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang keempat, Prof. Mohon izin saya bacakan. Anak saya usia 2 tahun 8 bulan. Baru minggu kemarin ke dokter gigi anak, tindakannya diimunisasi saja. Ke dokter gigi anak diimunisasi saja. Mungkin ke dokter anak mungkin ini maksudnya, bukan dokter gigi anak. Bad habit anak saya adalah mengemut makanan dan sudah ada lubang kecil. Apa belum perlu ditambal? Saya takut menular ke gigi yang lain. Nah, ini agak di luar tema kita ini, Prof. Bagaimana?
Iya, iya Ngemut bagus, 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 dibuat bagus, di lubang. bagus. Sebetulnya penularan itu bukan tanda kutip ya, penularan itu. Ya, ya anak-anak itu sopo sih gak seneng sih coklat yang manis-manis pastilah itu ya. Tapi yang penting orang tuanya itu harus memahami. Jangan dikurangi, jangan tidak boleh makan coklat. Salah orang tua kalau nggak boleh makan coklat, keliru. Wong tuanya dulu makan coklat, makan permen. Cuman Iya. boleh diberikan pada saat-saat di tengah-tengah jam makan. Ya, misalkan jam makan pagi sama makan siang, tengah-tengahnya boleh coklat gitu. Kalau malam sudah itu jangan lagi diberikan. Tapi yang penting malam itu harus diajarkan pola kesehatan yang baik, cara menyikat yang baik. Itu harus orang tuanya. Orang anaknya disuruh, ayo sikatan sana, orang tuanya turu enak ngorok, ya susah itu lah. Nah itu saya kira kalau umurnya 2 tahun, 3 tahun, sudah waktunya itu untuk ke dokter gigi untuk dilakukan satu perawatan ditambah Iya, tambah atau berarti. ya dilakukan pencegahan ya adanya topikal aplikasi fluor. Nah, itu kita tahu Betul. fluorida Ini untuk ternyata ya penanyanya ini Ibu Anis Agustin ini sudah muncul di sini tadi yang dia maksud imunisasi gigi itu maksudnya adalah dioleskan. Berarti mungkin itu iya adalah topikal aplikasi fluoride itu tadi, Prof. iya Betul. fluoride Sudah oke ya berarti ya yang ya dilakukan itu Ibu nggak apa-apa ya. itu fluoride itu bagus. Sebetulnya fluoride itu sudah ada di pasta gigi, tetapi tahannya cuma berapa jam sih akan hilang Ya. lagi, apalagi suasana makannya arek-arek macam-macam, jadi hilang. Tapi ini fluoride ya yang diulaskan itu ada dokter gigi yang bisa melakukan nanti itu. Jadi setahun bisa 2 kali dilakukan, ada yang setahun 1 kali, macam-macam lihat bahannya itu. Yang penting yang dikatakan ibu tadi adalah imunisasi, ya mungkin itu ya dokter Santi ya. Iya, Itulah. betul. Ya. Wow, ini Ada lagi? pertanyaannya masih banyak ini Prof, keren nih. Nggak apa-apa. Ternyata banyak Nggak apa-apa. minatnya ini. Agak di luar tema nggak apa-apa nggak Prof? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Kalau belum tumbuh gigi, apakah berefek juga kebiasaan buruknya, Dok? Jadi maksudnya begini, kalau belum tumbuh gigi, apakah berefek juga kebiasaan buruknya? Ya, Nah, saya ini katakan di awal. Ya, saya katakan di awal. Jadi anak-anak itu, jadi umur 2 tahun, 2 tahun setengah, kebiasaan jelek ini dengan seiring dengan perkembangannya itu, pola pikir dan lain sebagainya itu akan hilang tersendiri. Dan kebiasaan jelek misalkan tong saking pada usia-usia tertentu, ya, gigi anak-anak itu gigi sulung pertama kali tumbuh itu kan antara 5,5 sampai 6 Iya. bulan ya. Usia 6 bulan dia gigi bawah pertama itu ya. Ya itu. Saya kira kalau tidak ada giginya, biasanya itu ya normal alami, saya kira itu bayi umur 3 bulan, 4 bulan itu untuk ngencot tangannya itu ya itu tadi manifestasi dari oral gratification, kepuasan Ya, rasa tidak cemas, puas, ya. lapar, cemas, Iya. ya itu masih dalam kategori wajar. Tetapi kalau sudah tumbuh, sudah terus dilakukan, ada 3 hal tadi ya, waktunya kapan, terus frekuensinya lama, itu kan orang tuanya yang bisa melihat loh, kok sering begini, nah itu konsultasi ke dokter gigi. Ya kalau memang psikologis ya ke psikolog gitu. Ya, Ya. betul. Jadi Ya, berarti ada lagi. intinya kalau sudah walaupun belum bergigi tapi bad habitnya itu sudah nampak, orang tua pun tetap harus mengawasi, harus memantau mengawasi. supaya jangan sampai itu berkelanjutan hingga dia besar gitu nggih, Prof ya. Iya. Tapi gini Dokter Santi, tapi kalau anak-anak umur 2 bulan gitu, ibu-ibu yang ya mungkin ya anak itu langsung tam saking, ya jangan ditarik lagi itu nggak bagus Ganti itu. ASI mungkin ya Prof ya. Jadi kalau dia pencet jempol ya ganti ASI ya. Alami ya, itu lapar, berarti lapar. Lapar, Manifestasinya kan, ya manifestasinya satu bisa tam saking. Yang kedua bisa nangis, lapar bisa nangis. Nah nangis ya itu.
Nah, Jadi itu. tugas orang tuanya mencari penyebab kenapa kok anaknya Nah, melakukan kebiasaan itu, gitu kan? ya, Gitu, Prof. betul. Saya kira itu betul. Saya kira itu Siap. betul. Pertanyaan yang berikutnya, Prof. Ye, Eh, kiranya maksimal sampai usia berapa anak boleh menghisap ibu jari, Prof? Terkait dengan adanya fase oral yang normal terjadi pada setiap anak. Oh iya betul. Ada yang normal, ada yang tidak normal itu tadi, Prof. Nah ini nyambung sama pertanyaannya. betul. Berarti batas toleransi ini usia berapa, Prof? Kira-kira? Ya, toleransi ya. Ini ya, Dokter Santi. Saya katakan lagi fase oral itu. Jadi kalau anak-anak bayi itu biasanya kalau sudah ini normal ya, ini saya katakan bicara normal ya, fase oral normal. Ada teori mengatakan ya, jadi umur 2,5 tahun itu semua kebiasaan itu mulai terinduksi untuk tumbuh. Tetapi biasanya faktor-faktor yang lain yang melingkupi di situ, psikologis dan lain sebagainya itu ada, kecemasan dan lain sebagainya, asupan gizi, asupan makanan yang berkurang, itu manifestasinya akan dia. Jadi sampai 3 tahun, kok kalau terus itu batas ini saya baca baru dari WHO tadi sore, itu ya 3 tahun sudah lewat itu ya, harusnya. Jadi begitu 3 tahun harus dihentikan harus gitu, Prof ya. Iya, gimana caranya orang tuanya memberi edukasi pada anaknya begitu nggih, Prof? Sebetulnya nggak usah 3 tahun sih. Jadi kalau kira-kira giginya yang depan sudah tumbuh semua itu umur 2 tahun itu ya, itu sudah tumbuh ya, nggak ini diberhentikan ya nggak masalah, itu nggak masalah, jadi tidak berlanjut, nggak usah 3 tahun. Tapi kan melihat ya anak itu sampai kapalan dan lain sebagainya itu bisa. Jadi biasanya berhenti sendiri kok itu. Jadi sesuai dengan alami, begitu tumbuh ya berhenti. Tetapi ada yang karena faktor psikologis berlanjut ya. Macam-macam tadi, jadi stres, jadi pemenuhan kepuasan untuk asupan gizi dan lain sebagainya itu, dan ketidaknyamanan ya. Terus bruxism tadi ya? Belum ada bruxism ya? Nah ini ada pertanyaan bruxism. Tapi ini sebelum pertanyaan bruxism ada pertanyaan lagi tentang menggigit bibir bawah, Prof. Ini selamat malam, Prof. Jika anak ada kebiasaan menggigit bibir bawah, bisa menyebabkan gigi terbuka atau open bite. Dampaknya bagaimana ya? Nah, ini mungkin gambarnya kurang lebih sama seperti ini. Open bite seperti ini. Dampaknya itu bagaimana? Karena apa ya, kekuatan ini bibir selalu, bibir yang bawah ini mendorong gigi anterior atasnya, gigi depan atasnya ke depan ya. Dan lagi itu open, terbuka, jadi relasi antara atas dan bawah itu terbuka. Dampaknya besar sekali dari segi fonetik ya, fonetik. Jadi berbicara itu kadang-kadang agak ini ngeses dan lain sebagainya itu. Ya, P kan susah tidak ya, Prof ya. P. Suhu kata tertentu. Suhu kata tertentu S, R, T, mungkin ya. Iya. Dan yang paling susah lagi kalau itu sampai dewasa itu ludahnya itu bisa ngoncot. Muncrat kemana-mana ya, Prof. Secara estetis juga tidak bagus. Dan gigi ini, Dokter Santi, kalau jatuh pasti kena duluan. Patah, kena duluan. Ya, jadi betul. Gilambir, tahu gilambir? Apa itu? Dokter Santi tahu gilambir? Tahu? Apa itu, gilambir? Gigi melampaui bibir. Gigi melampaui bibir. Iya. Bahasa gaulnya begitu nggih, Prof ya. Baru tahu saya. Itu patah. Kadang-kadang bisa lepas. Nah, kalau lepas ya itu ada teknologi tersendiri, teknologi untuk memasang kembali itu.
tergantung usia. Nah, kalau gigi sulung yang lepas, ya biarkan aja. Tapi kalau gigi permanen, dia nggak ada gantinya, ya. Nggak ada gantinya lah, itu Ya, dirawat. Kalau gigi sulung nggak masalah, itu hilang nggak masalah. Nggak masalah, tapi ya udah nggak masalah. Artinya ya jangan sampai lah hilang. Tapi bagaimanapun juga itu nanti berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan gigi permanennya. Ya, usahakan ya semuanya bagus. Tepat waktu ya. Jadi sebaiknya betul. Masih ada lagi Prof. Ini tadi tentang bruxism itu tadi. Bagaimana cara mencegah kerot-kerot pada anak ya Prof. Nah. Iya. Jadi saya katakan dulu. Ini alatnya. Ya. Gini Dokter Santi. Jadi ini kerot-kerot ini jadi satu faktor psikologis ya faktor psikologis ya. Stres, jangan dikira anak kecil nggak bisa stres. Tapi yang paling sering ini bentuk anatomi daripada gigi itu tonjol gigi ini. Tonjol gigi. Kadang-kadang kan ada ini gigi, pertumbuhan giginya itu, tonjol giginya itu gak bisa harmoni antara atas dan bawah. Mungkin kiri yang ada lagi penyebabnya dimulai dari cheek biting. Jadi menggigit pipi, sering menggigit pipinya sampai luka, sampai ada penebalan ya, jaringan ikatnya di situ ada penebalan, sehingga daerah yang pakai gigit itu tidak bisa berkontak. Jadi kontaknya itu yang sisi sebelahnya. Iya toh. Itu kan merasa tidak nyaman. Tonjol-tonjol gigi barang itu tidak nyaman. Nah, itu gigi yang tumbuhnya tidak bagus, tonjol giginya tidak kurang nyaman. Anak ini mencari ini posisi yang enak. Jadi kerot enak ya. Di samping faktor psikologis. Nah, itu alatnya namanya oral screen. Kok oral screen ya? Night guard atau apa ya? Coba saya nulis. Night guard. Ya, night guard ya. Sorry. Night guard. Ini yang tampil di layar ini adalah alat night guard, Prof. Ya, night guard ya. Atau bite guard. Bite guard. Itu untuk night guard atau bite guard. Ya itu. Supaya tidak tambah parah ya, Prof ya, pakai ini ya. Iya, ini bukan hukuman sebetulnya pemakaian alat ini. Nah, ini orang tua harus bisa menerangkan ini. Ini kalau berlanjut ya kasihan. Itu hampir semua harus abrasi semua itu. Kasihan, sensitif sekali itu. Itu kalau kena makanan dingin itu, kalau emailnya hilang, ya emailnya hilang ya itu. Dan ini berlanjut biasanya sampai dewasa. Nah, ini mouth guard ini salah satu atau bite guard ini bisa untuk mencegah terjadinya kelainan lebih lanjut. Ya, jadi faktor-faktor penyebabnya juga harus kita lihat. Penyebabnya apa saja. Diselesaikan dulu urusan penyebabnya sambil supaya tidak tambah parah, ini kita pasang, alat ini kita pasang gitu ya, Prof. Iya, terutama yang berkaitan dengan anatomi. Tidak serta-merta dokter Santi harus pasang alat ini, harus pasang ini, tapi kan kita telusuri dulu penyebab kausanya itu apa, penyebabnya apa, sehingga kita dokter gigi bisa menentukan, oh ini tidak perlu alat Bu, cuma ini aja, konsultasi ke sana, oh ini perlu alat Bu, dan lain sebagainya. Ya, itu. Iya, betul. Mudah-mudahan apa yang sebetulnya ini pertanyaannya masih banyak, Prof. Cuman karena keterbatasan waktu untuk live Instagram ini biasanya maksimal adalah 1 jam. Jadi daripada nanti kita terputus lagi seperti tadi, lebih baik mungkin saya membacakan summary atau kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi. Prof mau menyampaikan sesuatu atau langsung saya sampaikan kesimpulannya saja? Gini aja lah.
saya sebelum kesimpulan ya. Jadi menghadapi gini orang tua harus bijak ya, harus bijak, bisa memberikan satu aspek solusi yang bagus. Jadi mengetris penyebabnya apa, kemudian bagaimana cara menghilangkannya itu, harus ke dokter gigi, harus ke psikolog dan lain sebagainya, itu harus ada. Jadi yang penting diawasi dulu kelainan apa, kebiasaan jeleknya itu apa. Ya, monggo sekarang. Ya, baik. Jadi ayah bunda sekalian yang berada di live Instagram @gaijatim kali ini, tanpa terasa hampir 1 jam sebelum kita terputus, saya membacakan kesimpulan dari apa yang kita sampaikan hari ini tadi, bahwa ternyata kebiasaan buruk pada anak-anak itu banyak. Di antaranya misalnya menghisap jempol, menjulurkan lidah, bernafas melalui mulut, menggigit kuku, menghisap bibir bawah. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini harus kita ketahui sedini mungkin, dan harus diketahui pula penyebabnya apa. Selaku orang tua, sudah selayaknya kita mencari tahu apa kira-kira yang menyebabkan anak-anak kita memiliki kebiasaan buruk tersebut, sehingga kita bisa segera mencari solusinya, entah itu solusi intern di keluarga orang tua dengan anaknya, maupun intern dengan membawanya ke dokter gigi. Dalam hal ini adalah dokter gigi spesialis anak. Ini yang perlu diperhatikan, dokter gigi spesialis anak. Jadi jangan ke sembarang dokter gigi yang tidak berkompeten untuk menyelesaikan masalah anak Anda. Betul. Nah, kenapa kalau hal ini segera harus dilakukan? Karena ternyata bad habit ini bisa membawa dampak buruk, baik dari segi oral, estetiknya, maupun penampilannya, maupun dari hal-hal lain. Misalnya bernafas melalui mulut pun juga akan berakibat di hal-hal lain selain di rongga mulut kita. Sehingga rasanya sudah cukup nggih, Prof, apa yang kita sampaikan. Senang sekali. Satu lagi Dokter Santi. Usahakan sebelum gigi permanen itu tumbuh, ini harus sudah hilang ya kebiasaannya, karena dampaknya akan bertambah nanti kalau sudah gigi permanen tumbuh. Ya, itulah. Ya, cukup. Dan gigi permanen itu tumbuh di usia paling kira-kira umur 5 sampai 6 tahun, Prof. Iya, 5,5 sampai 6 tahun. Jadi betul, kira-kira 5 tahun. Siap-siap ini para ayah bunda, kalau anak-anaknya sudah punya kebiasaan buruk, hentikan sebelum usia 5 tahun biar sukses pertumbuhan gigi ke depannya nanti. Begitu ya, Bro? Ya. Saya rasa demikian acara Pediatalk sesi kedua malam ini. Jangan lupa ikuti terus Instagram @itgaijatim, karena kami akan memberikan sesi pengabdian masyarakat seperti ini 1 bulan sekali pada hari dan tanggal yang sama dengan pakar-pakar kedokteran gigi anak yang lainnya yang canggih-canggih juga seperti Prof. Sugeng ini. Jadi jangan tinggalkan kesempatan langka kita. Oke? Rasanya cukup sekian penjelasan panjang lebar, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih banyak Prof. Sugeng atas berbagi ilmunya. Demikian saya tutup pembicaraan kita malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.